Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 5. Kali ini kami akan membahas mengenai kelas diagram. Kelompok kami beranggotakan Isnan Gadalegawa yang sedang berhalangan untuk hadir. Ada Arik Miftah Fauzan dengan NIM 3411201045. Ada saya sendiri, Rian Sebastian, dengan NIM 3411201046. Selanjutnya ada Hibatullah Muzaffar Ma'ruf Agung dengan NIM 3411201053. Dan yang terakhir ada Alif Mahmud Subagja dengan NIM 3411201060. Yang pertama, di sini ada pendahuluan, di mana pengertiannya yaitu UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah perkembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan penggunaan dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu juga termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram tersebut jenis diagram struktur karena menggambarkan yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa atau dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri dari fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Selanjutnya adalah fungsi. Yang pertama, diagram kelas ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya yaitu menggambarkan struktur dari sebuah sistem. Berikut fungsi-fungsinya. Yang pertama, menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Yang keempat, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. 3. Komponen. Komponen ini akan dijelaskan oleh Saudara Hibatullah. Pada komponen tersebut, berikut adalah komponen-komponen yang menyusun kelas diagram. Yang pertama yaitu komponen atas. Bagian ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan, baik itu dalam pengklasifikasi atau objek. Yang kedua yaitu komponen tengah. Komponen tengah ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat mendeskripsikan intens tertentu dari kelas. Dan yang ketiga, komponen bawah. Komponen bawah ini adalah
komponen kelas diagram yang menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar, sehingga setiap operasi mengambil barisnya sendiri. Komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas berinteraksi dengan data. Dan yang keempat, yaitu komponen tambahan. Kelas yang mempresentasikan objek atau sekumpulan objek yang memiliki persamaan struktur. Yang kedua, signal, yaitu simbol yang memiliki komunikasi asinkron satu arah antara objek aktif. Dan yang ketiga, tipe data yang terbentuk dengan melakukan pengklarifikasi yang menentukan nilai data. Tipe data ini dapat menghasilkan type primitif dan pencacahan. Yang keempat, package yang dirancang untuk mengatur pengklarifikasi terkait dalam diagram komponen ini dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kelima, interface, yaitu sekumpulan atribut yang mendefinisikan sekumpulan perilaku yang kohesif. Komponen ini mirip dengan kelas, namun harus memiliki setidaknya satu kelas untuk mengimplementasikannya. Yang berikutnya, enumeration, yang menggambarkan tipe data yang ditentukan pengguna. Komponen enumeration mencakup kelompok pengenal yang memiliki nilai-nilai pecahan. Selanjutnya, objek adalah item. Item dapat ditambahkan ke dalam kelas diagram untuk mewakili contoh konkret atau prototype. Dan yang terakhir, artifact, yaitu elemen model yang memiliki entitas konkret dalam sistem perangkat lunak. Misalnya dokumen, database, file yang dapat dieksekusi komponen perangkat lunak dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Mahmud. Baik, untuk selanjutnya yaitu simbol-simbol. Simbol kelas diagram itu yang pertama ada simbol kelas dengan kegunaannya kelas pada struktur sistem. Yang kedua, antarmuka atau interface dengan kegunaannya yaitu sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Lalu yang ketiga, asosiasi atau association dengan kegunaan relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu selanjutnya, asosiasi berarah atau directed association dengan kegunaan relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu yang selanjutnya, generalisasi dengan kegunaan relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi atau umum ke khusus. Kebergantungan dengan kegunaan relasi antar kelas dengan kebergantungan antar kelas. Terakhir, agregasi atau aggregation dengan kegunaan relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum kali ini. Yang diberikan tugas yaitu kelas diagram tentang perpustakaan. Oke, di sini yang pertama ada objek kelas login. Objek kelas login ini memiliki atribut
yaitu username dan juga password. Di sini behaviornya pengguna atau anggota dapat masuk untuk login dan juga batal untuk loginnya. Dan di sini pengguna yang belum meregistrasi dapat meregistrasi untuk masuk login. Yang kedua di sini ada perpustakawan, objeknya pustakawan yang memiliki atribut kode pustakawan, nama pustakawan, nomor telepon, username dan password. Untuk behaviornya di sini pustakawan dapat mengisi, menyimpan dan mengedit, juga mengelola data peminjaman, kelola data buku dan juga kelola data anggota. Nah, selanjutnya di sisi kiri di sini ada untuk anggotanya. Anggota di sini memiliki atribut kode anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon anggota, username dan password untuk login. Lalu behaviornya di sini anggota dapat mengisi data-data yang diperlukan, menyimpan data yang diperlukan dan juga mengedit data yang telah disimpan untuk login. Selanjutnya di sini ada untuk pencarian buku. Nah, di sini atributnya yaitu kode buku dan juga judul buku. Lalu behaviornya di sini pengguna atau anggota dapat mencari data buku atau juga dapat memberhentikan pencarian data buku. Selanjutnya ada bagian kelas peminjaman. Nah, kelas peminjaman ini memiliki atribut kode peminjaman, kode buku, kode anggota dan juga tanggal perpanjangan. Nah, untuk behaviornya ini peminjaman dapat mengisi data untuk meminjam dan juga pinjaman bukunya dan juga batal untuk peminjaman buku. Selanjutnya ada perpanjangan sewa masuknya ke dalam peminjaman. Atributnya ini memiliki kode perpanjangan, kode penjaminan, pinjaman, kode anggota dan juga tanggal perpanjangan. Lalu behaviornya di sini anggota dapat mengisi perpanjangan sewa dan juga membatalkannya. Untuk pengembaliannya, kelas pengembalian di sini memiliki atribut kode pinjaman, kode buku dan juga kode anggota, tanggal perpanjangan dan juga denda. Di sini kelas pengembalian memiliki behavior yaitu mengisi data untuk pengembalian buku dan juga pinjaman buku apa dan juga untuk membatalkannya. Nah, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulannya. Menurut kami praktikum kali ini kita belajar tentang kelas diagram. Kelas diagram itu adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Diagram kelas sendiri merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan kelas, atribut, metode, dan juga hubungan antar setiap objek. Ia juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.